Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, maka kita akan serahkan kembali kepada moderator kece kita tadi, yaitu Muhammad Fauzan Ramdhani. Halo Bang Fauzan, apakah sudah berada di room? Halo, cek. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah, aman Bang Fauzan. Gimana Bang, sudah menikmati makan siang Bang? Oke, siap. Pastinya sudah dong. Semangat lah Bang ya untuk bisa memimpin jalannya sesi kedua ini Bang ya. Oke, siap. Baik. Baik, kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama, Bang Fauzan dan teman-teman sekalian, pasti teman-teman udah gak sabar, kami persilahkan Bang Fauzan untuk bisa memimpin jalannya paparan materi dan diskusi. Silakan Bang. Baik, terima kasih ya kepada MC kece kita ya, Saudara Rimba dan Saudari Aninia yang telah mempersilahkan saya untuk waktunya sebagai moderator. Baik teman-teman semua, Alhamdulillah kita pada siang kali ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial ya teman-teman, karena beberapa hari-hari yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu ya sempat viral juga di media sosial seperti itu kan ya, karena penjiwaannya yang biasa mengkritik dan sebagainya, sehingga kita juga tahu lah utamanya para mahasiswa gitu kan sudah tidak asing lagi dengan kehadiran narasumber kita yang sangat kece sekali. Nah, dan ini ya teman-teman, dan ternyata setelah saya telusuri ya, setelah saya telusuri di internet, ternyata Kak Sally ini udah masuk ke Wikipedia, kayaknya coba parah banget kan, keren banget gitu kan. Saya aja sebenarnya pengen gitu kan masuk ke Wikipedia, gila gitu kan, namanya udah ada di Wikipedia gitu, sangat luar biasa sekali. Nah makanya kita sekarang bersyukur banget karena menerima materi dari seorang ahlinya, utamanya untuk mahasiswa ya, karena Kak Sally ini merupakan salah satu aktivis perempuan ya yang saya ketahui, dan mempunyai jiwa kritis juga gitu untuk utamanya untuk kebaikan di masyarakat di Indonesia. Nah langsung saja kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman CV dari beliau. Nah dengan nama lengkap Sherliana Fita Rahmi, beliau merupakan dosen dan entrepreneur juga ya. Kemudian juga beliau pernah mengenyam pendidikan di Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta Indonesia. Kemudian juga dilanjutkan S2 pada tahun 2016 sampai 2018 di Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University, Melbourne, Australia. Dan pengalaman organisasinya dari SMP, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Yapena Aceh, kemudian juga sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Yapena Aceh pada tahun 2008 sampai 2009, dan sebagai Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka 2013 sampai 2014, serta pada tahun 2014 sampai 2016 beliau sebagai Sekjen Gerakan Mari Berbagi. Nah, kemudian juga banyak sekali ya teman-teman pencapaiannya, dimulai dari penghargaan dalam negeri maupun pengalamannya di luar negeri, seperti pernah menjuarai karya tulis, kemudian juga beberapa kompetisi esai, dan masih banyak lainnya ya teman-teman juga. Kemudian juga banyak sekali pengalaman luar negerinya, yaitu bisa dilihat ya teman-teman, mulai dari 2010 sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam APR Jambore di Filipina, kemudian juga perwakilan Indonesia dalam International Youth Forum di Filipina juga pada tahun 2010, serta pertukaran mahasiswa ke Chili ya dan South Amerika pada tahun 2018, kemudian juga pada 2013 sebagai peserta pertukaran mahasiswa juga ke Dubai, Uni Emirat Arab, dan pada tahun 2014 penerima International Homestay Program India Australia, dan yang terakhir ya 2016 sampai 2018 sebagai penerima Australian Award Scholarship seperti itu. Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya teman-teman semua, dan mungkin teman-teman juga sudah mendengar dan sering ya nonton channelnya Kak Sally juga gitu kan di YouTube ataupun di Instagram, atau mungkin di sini juga banyak nih kayaknya followersnya yang fans sama Kak Sally gitu ya. Maka dari itu supaya tidak lama lagi, mari kita dengarkan dan simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Kak Sherliana Vita. Kepada Kak Sherly, saya silahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pada Mas Fauzan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di siang yang berbahagia ini. Salam hormat saya kepada teman-teman panitia LKMN dari Faperta IPB. Salam hormat saya kepada kawan-kawan nih, tercatat ada 155 pasang mata ikut hadir di sini. Teman-teman yang weekend jam segini, biasanya anak muda senangnya ngapain di jam segini?
Teman-teman tahu sendiri jawabannya, apalagi yang senyum-senyum. Tuh, udah ada yang jawab juga, Rimba. Senangnya lele, ya tidur, bobo siang, boci, nge-games, nge-YouTube, ngedrakor, dan teman-teman mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini, kita diskusi. Saya pikir ini pertanda bahwa teman-teman, kalau tadi istilahnya adalah abnormal, teman-teman adalah anak muda di atas rata-rata. Saya izin di sini menyampaikan, kiranya kita punya waktu kurang lebih sampai jam 1, teman-teman. Ini sebagai pemantik dikasih amanah oleh teman-teman panitia untuk sedikit nyampein dari sudut pandang anak muda. Ini sama sekali bukan karena ilmu saya lebih, bukan karena pengalaman lebih, juga bukan karena wawasan lebih. Bisa jadi di sini ada kawan-kawan kita, di tengah kita sekarang nih yang secara pengalaman, ilmu, wawasan, itu sebetulnya jauh lebih banyak, jauh lebih luas, jauh lebih dalam, dan sebetulnya lebih layak untuk bicara lebih banyak. Jadi anggap aja ini sebagai pemantik untuk nanti kita sama-sama diskusi. Silakan kiranya nanti teman-teman ada perspektif, masukan, saran, kritik, termasuk pertanyaan. Saya akan sangat terbuka untuk diskusi. Silakan teman-teman tanyakan, kiranya saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan minta bantuan nih sama Mas Fauzan, Mas Rimba, Mbak Anin untuk membantu menjawab. Kiranya memang Sally tetap tidak bisa jawab, Sally akan tampung dulu sebagai PR. Lain waktu bisa silaturahim bareng teman-teman, Sally akan bawa jawabannya. Ini menarik teman-teman, karena pada akhirnya bicara tentang pemimpin, dunia kepemimpinan, leadership, maka patokannya, kalau patokan Sally adalah satu, bahwa leader is not a position, leader is an action. Seorang pemimpin itu nggak dilihat dari posisinya, tapi dilihat dari actionnya. Adalah tipikal manusia yang ke depan ngelihat dengan optimisme atau ngelihat dengan pesimisme, bisa ngasih contoh atau cenderung menunggu contoh dari orang lain, adalah orang yang mengeksekusi ide dan gagasan, atau hanya berwacana dengan ide dan gagasannya. Ini menarik karena pada akhirnya otomatis kita bicara anak muda, kita bicara tentang masa depan. Karena anak muda nggak bisa menawarkan hari ini, anak muda nggak bisa menawarkan masa lalu. Anak muda kita harus akui ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman kita pas-pasan. Sehingga yang bisa kita tawarin otomatis adalah masa depan. Dan bicara tentang anak muda, ini udah 1400 tahun yang lalu, ini udah viral teman-teman. Dari barat kita mengenal istilah the youth of today are the leaders of tomorrow. Dari timur ada istilah yang sangat masyhur, syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum gimarul ghad. Dua-duanya artinya kurang lebih sama bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Pertanyaan kuncinya adalah pemimpin yang seperti apa? Karena pada akhirnya teman-teman, pemimpin yang pintar itu banyak. Orang pintar itu banyak di negeri ini. Tapi orang yang berkarakter ini sedikit. Orang pintar itu gampang teman-teman diciptakan. Tapi pada akhirnya orang yang berintegritas itu yang mahal. Karena ini tentang value, ini tentang nilai. Jangan mau kita balikan kalimat yang dalam dan indah tadi, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak netapin apa-apa dari sekarang, kita nggak nyiapin apa-apa dari sekarang. Ke depan kira-kira pengen ngelihat apa, kondisinya kayak gimana, kalaupun terjadi perubahan, kira-kira kita pengen ambil bagian dalam bidang apa dalam perubahan itu. Menarik teman-teman, Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memperjuangkan satu value dalam hidupnya, tentang keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai jadi undang-undang. Udah terlalu banyak peneliti sosial yang nyebut pertama Amerika kulit hitam sebelum Obama. Maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di desa atau di kota, kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa, kita sedang nggak bahas itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu. Bicara tentang masa depan, maka kita semua, anak muda,
selama berani mengisi masa-masa ini dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Apalagi ketika sekarang digadang-gadang bahwa masa-masa pandemi ini adalah masa-masa atau istilahnya era krisis, ini adalah krisis multidimensi. The impact of COVID-19 ini bukan hanya memberikan impact dalam dunia kesehatan, tapi juga dalam dunia ekonomi. Benar nggak? Berapa banyak kawan kita yang punya usaha harus babak belur, berapa banyak kawan-kawan kita atau tetangga kita atau orang tua kawan-kawan kita yang harus kena PHK sebagai impact dari COVID-19. Kawan-kawan kita yang pemilik UKM atau UMKM, yang awalnya akhirnya punya omset berapa, akhirnya harus mengurangi jatah karyawannya. Dalam dunia pendidikan, kita semua kena impact-nya. Harusnya kita ketemu langsung nih, jadi posisinya sekarang secara virtual yang kita lihat adalah layar-layar gadget kita. Harusnya pendidikan kita tatap langsung dengan dosen, ketemu sama kawan-kawan. Sekarang semua proses pendidikan nyaris mayoritas dilakukan secara online. Secara social behavior ini juga masih impact untuk anak muda. Secara politik sama. The impact of COVID-19 ini melibas banyak lini kehidupan, sehingga banyak yang sepakat bahwa ini adalah krisis multidimensi. Di balik sebuah krisis pasti ada para pemenang baru, teman-teman, pasti. Dan kalau ada kelompok pemuda yang paling siap keluar sebagai pemenang dari krisis multidimensi sebagai impact dari COVID-19 ini, banyak peneliti sosial yang menyebutkan kelompok umur muda adalah pihak yang paling siap keluar sebagai pemenang di balik krisis ini. Karena anak muda yang paling adaptif dan responsif dengan yang namanya Internet of Things. Coba cek lini kehidupan apa yang sekarang di tengah krisis ini nggak masuk dalam Internet of Things. Jadi semuanya masuk, bener nggak? Dan bicara Internet of Things, teknologi, sosial media, dan segala anak turunannya, ini kita pasti bicara anak muda. Anak muda objeknya, anak muda subjeknya. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita lakukan agar kita keluar atau setidaknya sekarang mempersiapkan diri sebagai pemenang setelah krisis ini selesai. Karena di balik krisis pasti ada para pemenang baru. Kalau kita nggak mempersiapkan diri, maka siap-siap ada orang lain yang mempersiapkan dirinya untuk jadi pemenang di balik krisis ini. Ini menarik, teman-teman. Karena pada akhirnya kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Di tahun 2021 ini kita akan masuk dalam industri 5.0, industri society, yang kunci hidup di industri society ini hanya tentang 3 hal. Satu, ini tentang konektivitas. Cek lini bisnis mana sekarang yang di tengah semua orang turun, mereka naik. Ini adalah lini bisnis yang erat kaitannya dengan konektivitas. Semua yang kurir-kurir antar-antar itu naik. Di tengah semua orang turun, mereka naik. Benar ya? Bicara tentang segala sesuatu yang mengoneksikan, apapun bentuknya, otomatis akan naik di tahun 2021 ini. Dan sudah diprediksi demikian. Yang kedua, kolaborasi. Dan ini adalah zonanya anak muda, teman-teman. Sekarang zaman bukan lagi kompetisi, sekarang adalah zamannya kolaborasi. Bukan lagi tentang kemampuan kita A dan hanya kita, tapi skill kita A, kemampuan mereka B, ayo kita saling sulam tambal. Skill kita X, skill mereka Z, ayo sama-sama kita saling bergandengan tangan. Dan yang ketiga adalah, ini tentang kecepatan. Zaman terbuka sekarang bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dan dalam mengisi masa-masa ini sebetulnya kita semua cuma dibedakan tipenya menjadi 4. Pertama adalah tipe-tipe pesimis. Tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang pesimis akan nyaris menjawab dengan awalan ah. Teman-teman, kira-kira nih, saya tidak tahu nih rata-rata adalah semester berapa, tapi kurang lebih 4-5 tahun ke depan, teman-teman pengen saat toga teman-teman dipindah, alma mater teman-teman dilepas, kira-kira pengen punya karya dalam bidang apa? Ah, udahlah Kak Ser, itu mereka aja lah, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka dulu aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana? Ah, kita nih apalah, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, kira-kira 10 tahun ke depan, 9 tahun ke depan, pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Ah, udahlah Kak Ser, itu mereka aja lah, mereka yang dekat dengan akses kekuasaan, mereka duluan aja yang berpikir ke arah sana.
Terus kalau kita gimana teman-teman? Ah, kita nih apalah, cuma bukan Astor. Atau apa yang lebih kecil lagi, bubuk marimas. Tipikal manusia pesimis, teman-teman. Mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang Tuhan titipkan pada dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia realistis akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman, kira-kira saat lulus nanti, teman-teman pengen punya karya dalam bidang apa? Ya, sudahlah, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman, saat lulus nanti kira-kira kiranya mau berkarir dulu, nggak ada masalah. Pengennya dalam bidang apa, di mana, perusahaan apa. Kalaupun pengen buat usaha, usahanya dalam bidang apa. Ya, sudahlah, itu nanti bagaimana takdir berbicara aja. Teman-teman, 9 tahun dari sekarang nih, peak session bonus demografi terjadi di Indonesia, 2030. Dan bicara tentang bonus demografi, ini bicara tentang teman-teman. Coba cek, umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud bonus demografi, manusia-manusia produktif kala itu adalah teman-teman? Kira-kira apa yang kalian lihat kondisi anak muda Indonesia kayak gimana 9 tahun ke depan? Ya, sudahlah, itu nanti bagaimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia realistis, teman-teman, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu nge-support, selalu mendukung apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita, dari yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia optimis akan nyaris melihat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman, kira-kira nih 9 tahun ke depan pengen ngeliat diri sendiri punya karya kayak gimana? Sekarang bolehlah kita adalah mahasiswa. Silakan diisi sendiri kira-kira sekarang jurusan berapa? Semesternya semester berapa? Fakultasnya pertanian, tapi saya nggak tahu nih. Jurusannya beda-beda ya, bener nggak? Atau satu jurusan semua nih? Beda-beda, Kak. Beda-beda ya. Fakultasnya satu, bareng tapi jurusannya beda-beda. Teman-teman yang isi sendiri, semesternya berapa, teman-teman yang isi sendiri. Tapi 10-15 tahun ke depan atau 9 tahun ke depan, gak usah jauh-jauh dulu. Karena kita punya passion dalam dunia, silakan. Kepemimpinan, maka kita udah punya organisasi yang menaungi anak muda di seluruh Indonesia, fokus kita bergerak dalam dunia literasi, go get it, gak ada masalah. Kita udah bisa merangkul teman-teman di wilayah 3T minimal untuk mulai bisa menggandeng adik-adik kita umur 5, 6, 7 tahun agar mulai bisa membaca. Kita pengen ngelihat 9 tahun ke depan Indonesia itu berkurang angka anak-anak yang buta huruf, khususnya huruf bahasa, itu berkurang minimal 10%. Amin. Tingkat literasi Indonesia harus meningkat. Amin. Kasar fokus kita adalah dalam dunia entrepreneur. Go get it. Sekarang kita adalah mahasiswa. Tapi 9 tahun ke depan, kita udah punya usaha kita sendiri. Di bawah usaha kita minimal omset per tahun 9 tahun ke depan, minimal 2M, 3M, 5M per tahun. Kita udah membuka lapangan kerja minimal untuk 20 anak muda seusia kita. Kita pengen ngelihat angka pengangguran di Indonesia 9 tahun ke depan itu berkurang. Gak usah jauh-jauh, minimal 7-8% aja per tahun. Amin. Kasar fokus kita dalam dunia, silahkan, pertanian, teman-teman yang isi sendiri. Setiap kita punya passion, fokus, goal, skill, itu beda-beda teman-teman. Gak ada masalah, tapi di tangan orang-orang yang optimis, ketika 1000 orang mengatakan that's impossible, itu gak mungkin. Mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Ketika orang-orang di sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya, mereka justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, teman-teman,
momentum itu dibuat, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Kadang-kadang hidup kita ini terbentur dengan yang namanya aturan, betul nggak? Sebagai mahasiswa, kita punya aturan kampus, aturan universitas. Teman-teman ngadain acara ini, pasti ada aturan yang harus teman-teman ikuti. Bener ya? Sebagai, kalau teman-teman udah lulus atau nggak dipindah, nanti mungkin ada yang membuka lapangan kerja, mungkin ada yang bekerja terlebih dahulu. Kalau kita bekerja dulu, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi atau lembaga tempat kita bekerja. Kalau saat ini teman-teman kuliah sambil bekerja, pasti teman-teman paham maksudnya gimana. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara, apalagi kita negara hukum. Sebagai makhluk Tuhan, kita punya aturan Tuhan, apapun agamanya. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial, norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial di Indonesia beda dengan norma sosial di Eropa. Norma sosial di Eropa beda dengan norma sosial di Jepang. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Itu justru yang ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini dan lingkungannya. Satu, perubahan, dua, pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi anak muda, apalagi mereka yang diberi kepercayaan lebih oleh orang-orang sekitarnya, kayak teman-teman yang hadir di sini, ini menjadi manusia realistis. Gak ada alasan bagi anak muda, gak ada dalam kamus hidup anak muda menjadi manusia yang pesimis, itu gak ada. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah tangga ketiga, optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Karena minimal anak muda punya 3 hal. 1, energi anak muda masih sangat membuncah, dan ini bebas nilai. Tinggal mau diarahin ke arah yang positif atau negatif. Yang kedua, anak muda waktunya masih sangat luang, teman-teman. Yang ketiga, anak muda curiosity, keingintahuannya masih sangat tinggi dalam segala hal. Dengan 3 modal yang memang udah ada pada diri anak muda, ini nggak ada alasan anak muda bersikap di tangga kedua atau ketiga. Tangga yang pantas bagi kita adalah tangga ketiga. Dan pertanyaan kuncinya adalah, selama ini kira-kira zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Bener nggak? Selama ini nih kira-kira orang-orang di sekitar kita ngebiasain kita untuk berpikir, bertindak, mengambil sikap, melihat masalah, menghadirkan solusi, kira-kira dari tangga yang mana? Ini menarik, teman-teman, karena waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka bisa berdamai dengan teknologi, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan teknologi, pelan-pelan akan mundur ke belakang, diam di tempat. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin juga pernah bilang, when people stop changing, they are finishing. Ketika manusia berhenti berubah, dia selesai. Akan digantikan oleh mereka yang lebih responsif dan adaptif dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman mau nggak mau harus diikuti. Karena kalau nggak, ya kita akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Pertanyaan kuncinya adalah, apa yang membuat kita berbeda antara kita nih yang sekarang dengan kita 3-4 tahun yang lalu, saat mungkin sebagian besar dari kita masih menggunakan rok atau celana abu-abu. Apa yang membuat kita berbeda nih antara kita yang sekarang dengan kita sebutlah 5 tahun ke depan. Termasuk saya bertanya pada diri saya sendiri. Mindset-nya kah? Pertemanannya kah? Skill-nya kah? Bijaksananya kah? What makes us different? Apa yang membuat kita berbeda? Karena dalam mengisi masa-masa ini, sebetulnya kualitas kita cuma dibedain jadi 4 aja. Pertama adalah manusia dengan standar baik. A good one. Lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita. Di tangga ini kita nggak perlu membandingin diri dengan orang lain, karena nggak akan ada gunanya. Standarnya pasti beda. Terlalu banyak membandingin diri dengan orang lain pada tangga ini hanya akan ngebuat kita jadi insecure dengan diri kita sendiri. Lama-lama kita nggak bersyukur apa yang kita miliki, organisasi kita miliki, yang kita semua sudah punya, kita jadi nggak ngelihat kelebihan dan potensi kita, malah sibuk dengan kelebihan potensi karya orang lain, lupa mengeksekusi ide dan gagasan sendiri. Fokus saja pada diri kita, lakukan amanah tanggung jawab yang saat ini sedang kita emban,
And that's it, minimal dengan standar baik. Toh standar dasar manusia adalah baik. Gak ada manusia lahir ke dunia ini oe-oe terus langsung kepikiran untuk korupsi. Gak ada manusia lahir ke dunia ini oe-oe terus langsung kepikiran untuk ngegibahin orang kayak Bu Tejo. Gak ada manusia lahir ke dunia ini oe-oe terus langsung kepikiran, wah bayi yang di sana enak ya, dia punya privilege lahir dari keluarga tertentu. Gak ada, teman-teman. Manusia lahir ke dunia ini standarnya adalah baik. Ayo kita lakukan semua tanggung jawab amanah yang dikasih ke kita minimal dengan standar baik. Jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kepala bidang, anggota, nggak ada masalah. Selesaikan amanah itu dengan standar baik. Teman-teman mewakili fakultas, mewakili universitas teman-teman dalam kegiatan tertentu, eksternal, selesaikan amanah itu dengan standar baik. Itu tangga pertama kita. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is the good one enough? That's not enough, nggak cukup teman-teman. Akan ada seleksi alam besar-besaran. Mereka yang lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, pengalaman, skill, wawasan, networks, jejaring. Dia yang lebih baik, dia akan dapat kesempatan lebih dulu. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita yang hari ini, itu lebih baik dari kita yang kemarin. Kita yang besok, itu lebih baik dari kita yang hari ini. Kita yang nanti saat toga kita dipindah, itu adalah manusia yang lebih baik dibanding saat kita diterima menjadi mahasiswa baru. Teman-teman saat melepaskan masa jabatan teman-teman, memberikan itu amanah itu pada yang lain, pastikan teman-teman itu meninggalkan satu hal yang lebih baik, minimal pada diri teman-teman, syukur kepada lingkungan, pada organisasi, lebih besar lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan mau jadi manusia apa adanya teman-teman, pastikan kita naik terus, mengimprove diri menjadi yang lebih baik. Teman-teman bayangin, saat ini, detik ini, ada berapa juta anak muda di Indonesia yang tengah melakukan hal yang sama dengan kita. Sama-sama sedang berupaya mengecilkan egonya, menemukan passion, berusaha mengasah skill, memperluas jejaring dan networks. So what makes us different? Apa yang ngebuat kita berbeda? Ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita terus berupaya untuk menjadi versi lebih baiknya kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, is the better one enough? Apakah jadi lebih baik aja cukup? That's not enough. Gak cukup, teman-teman. Dunia ini makin borderless, makin tanpa batas. Kita nih, yang di Indonesia, sekarang hanya dengan satu kali klik, ini bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Hanya dengan satu kali klik, jarak, ruang, dan waktu jadi gak ada lagi arti sekarang. Kalau di zaman orang tua kita mereka mabok dengan informasi, di zaman orang tua kita mereka kesulitan dengan informasi, di zaman kita mabok dengan informasi. Sampai sulit, ini sebetulnya yang mana nih yang harus kita percaya? Ini kira-kira yang mana nih yang benar? Ini yang mana nih yang harus kita jadikan pegangan? Kita sampai bingung, ini saking banyaknya dapat informasi, kita jadi bias sendiri menentukan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang logis, mana yang enggak. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa dari manapun passion, hobi, skill, bidang kita, enggak ada masalah berbeda dalam hal ini. Toh Indonesia dari pertama berdiri, slogannya udah jelas, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda dalam hal ini enggak ada masalah, justru bisa ngebuat kita saling berkolaborasi. Berbeda dalam hal ini justru bisa ngebuat kita saling sulam tambal. Sekarang kita disibukkan dengan kebinekaannya, keberagamannya, lupa dengan satu statement yang justru itu adalah statement yang paling penting. Menunggal ika, bersatunya. Sebagai saya yakin ini adalah orang-orang yang organisatoris, teman-teman yang mendapat amanah lebih. Ayo sama-sama kita pastikan dalam menyelesaikan amanah tanggung jawab, apalagi dalam dunia organisasi, ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita fokus saja pada persamaannya. What's the goal? What's the vision? Targetnya apa? Ketika kita fokus ke situ, maka segala perbedaan lain, hal-hal perintilan itu akan terlihat kecil, teman-teman. Selama goal kita sama. Apa yang ngebuat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segala kebinekaannya, itu tidak menjadi masalah ketika yang diperjuangkan satu. Kemerdekaan Indonesia. Benar nggak? 90-an tahun yang lalu, ketika Sumpah Pemuda dideklarasikan oleh pemuda, sedemikian banyak bahasa di Indonesia, tapi pada akhirnya mengakui bahwa bahasa Indonesia satu, benar ya? Sedemikian banyak pada akhirnya yang ada di Indonesia keberagamannya, tapi pada akhirnya Sumpah Pemuda itu hadir karena melihat fokus pada satu hal, persatuannya. Ayo sama-sama kita pastikan
bahwa dari manapun passion, hobi, skill kita, nggak ada masalah. Tapi sama-sama kita pastikan bahwa kita adalah yang terbaik dalam bidang kita, teman-teman. Ayo sama-sama kita terus mengimprove diri kita menjadi yang versi terbaiknya kita. Be the best version of us. Jangan mau jadi kualitas mediocre, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, ini maju salah, mundur juga salah. Memperjuangkan sesuatu nggak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu nggak yang seharusnya dilakukan. Alhasil, berdamai dengan realitas sosial, yang sebetulnya realitas sosial itu adalah yang didesain oleh orang lain. Dan bukankah ada istilah bahwa kekayaan paling tinggi, paling mahal, terakhir yang dimiliki oleh anak muda adalah idealismenya. Ketika kita menjadi mediocre, maka mau nggak mau, suka nggak suka, jadi kita harus berdamai dengan realitas sosial yang ada. Jangan terjebak dengan angka-angka ini, teman-teman. Indonesia boleh sekarang punya 13,4 juta tenaga ahli, tapi itu nggak sebanding dengan jumlah penduduk kita. Ayo sama-sama kita pastikan, dalam bidang apapun tidak ada masalah. Teman-teman punya passion, ingin mengembangkan satu skill tertentu, pastikan teman-teman terus mengimprove diri semaksimal mungkin menjadi yang terbaik di bidang teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah terbaik aja cukup? Is the best one enough? Apakah terbaik aja cukup? That's not enough. Nggak cukup, teman-teman. Dalam kesempatan baik ini, saya pikir saya mengingatkan ke diri saya sendiri, sekaligus mengajak kita semua yang hadir di sini untuk ayo naik satu tingkat lebih tinggi. Be an excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia nggak ada salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah, pasti punya khilaf. Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya tadi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Dan ini yang kita maksud sebagai collaborative leadership yang sekarang lagi hype di tengah anak muda. Dia yang terbaik di bidangnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, dan kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, dunia bukan hanya mencatat orang yang parasnya paling ganteng, wajahnya paling cantik. Dunia mencatat dan lebih senang mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan ayo sama-sama kita keluar dari zona eksklusivitas yang awalnya berpikir tentang saya menjadi tentang kita. Dan seorang pemimpin yang punya tipikal collaborative leadership yang ini akan sangat hype di tahun 2021 ini. Karena sekarang zamannya kolaborasi adalah yang mengganti kata saya menjadi kata kita. Gimana nih kita, teman-teman? Kira-kira sesudah pandemi ini, anak muda mau ada di posisinya di mana? Lebih spesifik lagi, gimana kira-kira teman-teman di organisasi teman-teman? 2, 3, 4, 5 tahun kiranya dapat amanah, 1 tahun, kita mau ninggalin apa kira-kira untuk yang selanjutnya? Gimana kira-kira tadi kita membahas 9 tahun ke depan, gimana kira-kira 9 tahun ke depan Indonesia tepat saat peak station bonus demografi terjadi, kira-kira posisi Indonesia kayak gimana? Ibaratnya ombak, kita yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak? Kita sekedar jadi pasar atau kita yang memainkan pasar? Kira-kira nih, kita sekedar jadi penonton atau kita pemainnya? Udah cukup anak muda jadi penonton, teman-teman. Ini waktunya anak muda jadi pemain atau mempersiapkan diri jadi pemain. Karena sejarah gak akan pernah mencatat para penonton. Sejarah hanya mau mencatat para pemain dan bukan pemain rata-rata. Pemain di atas rata-rata. Toh hasil pertandingan juga gak akan berubah ketika kita hanya jadi penonton. Hasil pertandingan hanya akan bisa diubah oleh para pemain sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing. Untuk teman-teman yang senang memang dalam dunia social entrepreneur, go get it. Teman-teman senang dalam dunia organisasi, silakan lanjutkan. Teman-teman yang senang dalam dunia pendidikan, lanjutin. Teman-teman yang senang dalam dunia, silakan. Dalam dunia politik, silakan dilanjutkan. Tapi yang jelas, ayo sama-sama kita pastikan, kita bukan hanya sekedar jadi penonton. Apalagi dengan semua energi besar yang dimiliki oleh anak muda, sejarah mencatat bahwa nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda.
dan sejarah Indonesia ini merdeka jelas ini adalah campur tangan anak muda. Ayo sama-sama kita ubah, teman-teman. Ketika kata saya diganti menjadi kata kita, otomatis pertanyaannya jadi berubah. Gimana nih kita 24 tahun ke depan, 100 tahun Indonesia merdeka, 2045. Semua orang menggadang-gadang generasi emas udah dari sekarang. Semua orang udah menggadang. Di setiap kementerian semua menggadang-gadang generasi emas. Bicara generasi emas, ini bicara tentang teman-teman. Coba cek, umur teman-teman sekarang ditambah 24 tahun. Bukankah yang dimaksud generasi emas adalah teman-teman? Yang kala itu yang akan duduk di kursi-kursi pengambil keputusan di tingkat manapun, itu adalah teman-teman. 1 abad Indonesia merdeka. Akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama kali didirikan. Pertanyaannya adalah, di mana posisi Indonesia? Di mana posisi bangsa? Di mana posisi anak muda kala itu? Apakah kita masih jadi tuan di negeri kita sendiri? Saat pertanyaan-pertanyaan besar ini coba untuk kita tanya teman-teman, maka pertanyaan kuncinya adalah 1. Terus kita bisa mulai dari mana Kak Ser? Namanya juga anak muda, ilmu kita sempit, wawasan pas-pasan, pengalaman juga masih bisa dibilang minim. Benar ya? Kita bisa mulai dari mana? Ada istilah dari orang bijak begini teman-teman. Gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil di perubahan itu justru ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Yang ngebedain kualitas kita ini bukan hardware-nya. Yang ngebedain kualitas kita ini adalah software apa yang kita install. Mindset apa yang kita install di pola pikir kita. Dan ini menarik, hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat. Kuncinya kecepatan, dan ini menjadi 1 dari 3 indikator masuk di industri 5.0. Jadi nggak ada alasan anak muda nggak ambil bagian di industri 5.0. Kalau memang kuncinya adalah kecepatan, ayo kita ubah mindset-nya, software-nya. Segera kita taklukkan apa yang kita takutkan selama ini dengan cepat. Selama ini kira-kira yang kita takutin anak muda apa? Bob Sadino nih bilang dalam bukunya, dia bikin 1 penelitian tentang anak muda, dan dia menemukan ada 5 hal yang paling dikhawatirkan, ditakutkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya. 1, anak muda takut kegagalan. 2, anak muda takut apa kata orang. Mau berbuat sesuatu, aduh nanti apa kata orang. Teman-teman mau menginisiasi 1 proyek, aduh nanti apa kata orang. Mau ngupdate status, aduh nanti apa kata si dia ya. Mulai selalu berpikir tentang nanti apa kata orang ya. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Yang keempat, anak muda takut dengan penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda nggak suka dikritik. Anak muda lebih senang diapresiasi daripada dikritik. Karena egonya masih tinggi, lebih senang untuk diakui daripada dikritik. Padahal dengan dikritik kita jadi tahu apa yang harus kita improve selama kritiknya membangun. Selama membangun ya, terlalu banyak diapresiasi, tidak ada kritik, ini juga nggak sehat. Kita jadi nggak tahu di mana blind spot kita dan apa yang harus kita perbaiki. Terlalu banyak dikritik, tidak ada apresiasi, ini juga nggak sehat. Kita jadi nggak tahu apa nih yang udah benar, udah baik, dan harus kita lanjutkan. Kritik dan apresiasi ini harus balance. Apalagi bagi seorang pemimpin, saat kita bicara tentang LKMM. Dilalahnya, kita anak muda lebih senang untuk diapresiasi daripada dikritik. Dari 5 hal yang dikhawatirkan oleh anak muda, kira-kira cocok nggak dengan kita? Nyaris cocok ya. Kalaupun nggak cocok semua, nggak apa-apa. Setengahnya aja. Cocok ya? Oke. Ada reminder teman-teman karena waktu sangat singkat, jadi saya izin mempercepat. Kalau memang nomor 1-nya adalah kegagalan, ayo segera kita habiskan jatah gagal kita justru sekarang saat muda. Sehingga nggak ada alasan ke depan kita nggak sukses. Toh orang sukses juga nggak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses justru dilihat dari pilihan sikapnya saat gagal. Memutuskan untuk menyerah atau bangkit. Kalau dia menyerah, dia selesai. Kalau dia bangkit, masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. Atau pakai cara yang kedua, berubah tapi pelan-pelan. Namanya evolusi. Dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan atau konsistensi. Istilahnya adalah adversity quotient. Kecerdasan daya tahan kita memperjuangkan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2. Baik dan benar, harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Posisi adversity quotient ini di atas IQ, di atas EQ, di atas SQ. Orang yang optimis itu udah banyak teman-teman. Tapi mereka yang akan sampai ke garis finish, pasti dia adalah
mereka yang konsisten. Pastikan kita adalah anak muda yang optimis, selesai di awal dengan mindset kita, dengan pilihan sikap kita. Karena kalau ada dua hal yang paling bisa kita atur di dunia ini, satu pilihan sikap kita, kedua mindset kita. Dan setelah kita yakin bahwa kita adalah anak muda yang optimis, pastikan kita adalah anak muda yang konsisten. Ini adalah dua kata kunci untuk kita bisa sampai ke garis finish, ke target, dan pada akhirnya keluar sebagai pemenang di era krisis ini. Saya pikir demikian, sebagai pemantik awal, saya sangat terbuka pada diskusi. Di sisa waktu yang ada, silahkan saya kembalikan dulu pada moderator. Silahkan, Mas Fauzan. Baik, terima kasih Kak Sally yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan menginspirasi ya teman-teman semua. Dan tanya nih teman-teman juga sudah tidak sabar ingin bertanya terkait dengan tadi. Banyak sekali poin-poin yang memang menantang juga ya buat kita dan terbuka juga untuk kita, terutama untuk diri kita pribadi gitu ya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung saja. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih Kak, dari HMIT, Ramadan Fauzi, izin bertanya. Silahkan dari Fauzi ya, untuk menyalakan mikrofonnya ya, dan langsung ditanyakan saja. Oke, terima kasih moderator. Selamat siang Kak Sally. Ya. Aku mau tanya nih Kak, gimana sih merubah mindset kita agar bisa menangkap tanggapan orang itu secara baik, dan ketika banyak informasi yang masuk, sebaiknya cara memfilter informasi yang baik itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih ya Fauzi. Kemudian juga Kak, kita tampung dulu saja ya Kak pertanyaannya. Silakan. Oke, pertanyaan kedua dari saudari Tiafani dari DPM. Silakan dari Tiafani untuk menyalakan mikrofonnya. Oke, thank you moderator. Selamat siang Kak. Saya mau bertanya Kak, bagaimana sih cara Kak Shirley sebagai perempuan berani speak up gitu Kak di depan umum? Dimana yang saya tahu, meskipun sudah adanya kesetaraan gender, terkadang tetap saja masih adanya stereotip terhadap perempuan dan budaya patriarki di Indonesia ini. Itu yang pertama Kak. Dan yang kedua, karena saya merupakan pimpinan Ormawa, saya ingin bertanya Kak, apa sih barrier perempuan dalam memimpin suatu organisasi, barrier yang harus dipegang gitu, apalagi di kala kondisi yang tidak pasti seperti sekarang ini. Itu aja sih Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Saudari Tiafani yang sudah bertanya. Kita satu lagi nih Kak, kita tampung dulu ya 3 pertanyaan dari Muhammad Ihsan Fardiansah dari HMIT. Silahkan Ihsan untuk menyalakan mikrofonnya ya. Baik, terima kasih kepada Bang Ojan. Sebelumnya selamat siang Kak Shirley. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari Faparta 56 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Lahan. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana jika kita punya amanah besar di suatu organisasi, tetapi kita juga ingin lebih bisa upgrade diri lagi dengan mendaftarkan jadi ketua yang lain juga. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana sih cara mengatasi insecure ala Kak Shirley gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ihsan yang sudah bertanya. Silahkan mungkin dari Kak Shirley untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada 3 penanya. Barusan Shirley mencatat nih. Lumayan ada banyak poin. Sebenarnya poinnya bagus-bagus semua. Tapi karena waktu yang terbatas, saya coba merangkum. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman dengan efektif. Pertama dari Ramadan Fauzi. Saya mencatat 2. Pertama, gimana menanggapi orang, baik itu perkataan orang lain, pikiran atau masukan dari orang lain. Kalau Shirley menanggapi orang lain, ini langsung aja filter. Langsung bikin 2, kanan dan kiri. Kalau itu sesuatu yang membangun, sesuatu yang kritik, membangun, masukan yang bagus untuk perbaikan kita ke depan, mainannya logika. Jangan pakai perasaan. Logika sama perasaan itu hal berbeda, teman-teman. Apalagi dalam dunia organisasi. Nggak ada urusan perasaan-perasaan. Kecuali memang teman-teman mau membawa itu ke arah yang lain ya. Radarnya lain itu beda lagi. Tapi urusan mengambil keputusan itu selalu logika. Ketika masuk kritik, masukan, kita cek ini sebetulnya bagus nggak sih untuk improvement dan development, ini benar nggak sih? Sesuai yang dia sampaikan benar nggak sih? Jangan-jangan memang itu blind spot kita. Sebagai pemain dalam kegiatan kita adalah pemain utama dalam kehidupan kita. Dan
Sebagai pemain, kadang-kadang kita nggak tahu blind spot kita di mana. Butuh orang lain untuk mengingatkan. Dan nggak ada masalah. Ketika masuk kritik, kita rasa ini logis untuk perbaikan kita ke depan, terima itu meskipun sakit, masukkan ke sebelah kanan. Saat masuk kritik, masuk hinaan, masuk sesuatu yang sifatnya tidak mengenakan, tapi itu nggak masuk akal, hanya sekedar menjatuhkan, masukkan aja ke sebelah kiri. Ada apresiasi menurut kita pas, nggak terlalu berlebihan, nggak peres gitu ya, nggak lip service, masukkan ke sebelah kanan, dan fokus saja ke kotak yang sebelah kanan. Dengan demikian kita bisa ngebedain ini mana yang harus kita tanggapi dengan logika, dengan serius, mana yang enggak. Yang kedua adalah memfilter informasi dari sosial media atau sifatnya online. Kalau Charlie ini sama, pakai logika, dan pada akhirnya logika, berpikir logis, masuk akal, ini menjadi the last weapon that we have in this digital era, teman-teman. Berpikir kritis ini kira-kira sesuai nggak ya dengan datanya? Ini sesuai nggak ya sebab akibatnya? Dan ketika ini nggak sesuai, maka logical fallacy namanya. Nah, berpikir kritis ini saya sedikit membagikan 11 skill, ini soft skill yang sebetulnya sangat dibutuhkan menurut timehigherseducation.com. 11 skill ini sangat dibutuhkan, diinginkan, menjadi harapan ada di graduates, teman-teman yang lulus nanti dari perguruan tinggi. Tapi dilalahnya satisfaction pada current graduates itu ternyata sangat rendah. Teman-teman bisa cek, ini di screenshot aja, nanti teman-teman bisa cek data, sumber datanya, tapi kita sama-sama bisa lihat. Harapannya adalah bisa komunikasi baik, dan komunikasi ini nggak cuma ngomong ya, komunikasi ini banyak teman-teman. Ada sekarang secara visual, ada secara tulisan, sampai menggerakkan. Dan critical thinking atau problem solving, ini satu paket, ini nomor 2 yang dibutuhkan dari seorang yang lulus dari perguruan tinggi. Dilalahnya ternyata satisfaction-nya nyaris setengahnya. Ini sangat jauh teman-teman. Dan 11 skill set ini nggak ada dalam kelas. Ini bukan teori minded, ini action oriented, benar ya? Ada banyak teori komunikasi, tapi untuk ngecek seseorang komunikasinya efektif apa enggak, coba suruh dia ngomong. Kira-kira dapat nggak apa yang dia maksud? Untuk ngecek seseorang bisa berpikir kritis dan bisa menyelesaikan masalah di sekitarnya secara terstruktur, yang ini menjadi bagian dari indikator seseorang pada akhirnya lulus dari universitas itu bisa menyelesaikan masalah di sekitarnya apa enggak. Ini coba kasih masalah ke orang itu, bisa nggak diselesaikan secara terstruktur. Dan ini harus action, benar nggak? Rata-rata mereka yang berorganisasi, mereka yang lebih cepat untuk menyerap 11 skill ini, beradaptasi. Cara terbaik ngecek kemampuan seseorang beradaptasi adalah lempar dia pada lingkungan yang dia nggak terbiasa, benar nggak? Cek seberapa cepat dia bisa beradaptasi. Lanjut terus, dan terakhir adalah leadership. Karena pada akhirnya leadership, bicara tentang teori leadership ini banyak teman-teman. Tapi untuk ngecek seseorang, kemampuan memimpin seseorang, maka percayakan dia pada satu amanah tertentu, pada satu kesempatan tertentu untuk mengambil keputusan, untuk memilah dan memilih ini mana yang penting, mana yang mendesak. Dan saya ingin sampaikan, critical thinking ini menjadi justru nomor 2. Dan critical thinking ini yang menurut saya saat ini sangat kita butuhkan di digital era, bicara tentang informasi yang semakin banyak beredar, dan kita nggak bisa ngebedain ini mana informasi yang kiranya memang 100% valid, mana yang sebetulnya ini hanya narasi yang dibuat. Pada akhirnya ini adalah kelogisan kita berpikir dengan menggunakan critical thinking. Dalam kesempatan kali ini, teman-teman boleh di screenshot aja, dan teman-teman mau bikin kajian khusus untuk ngecek 15 logical fallacy ini, saya sangat menyarankan, kiranya teman-teman di sini ada forum-forum kecil, silakan. Tapi 15 ini adalah rangkuman Charlie pribadi, kiranya belum lama, 2 tahun bermain di sosial media, sekaligus ini adalah rangkuman dari, ada teorinya, dari kurang lebih 13 buku, udah coba kita rangkum bersama tim, maka 15 ini logical fallacy yang sekarang sering beredar di sosial media. Saya izin nggak bahas semua, cepat aja. Nomor 1, membahas pribadi lawan. Misalnya nih, contoh konkret. Mas Fauzan sebagai moderator hari ini, kita percaya sebagai moderator,
dalam acara kita LKMM, ternyata ada yang kurang tepat atau ada sesuatu yang menurut kita salah. Maka ada masukan, ada kritik, ada saran untuk Mas Fauzan. Tapi yang dibahas adalah pribadi Mas Fauzannya, keluarga Mas Fauzannya, Mas Fauzan dari daerah mana, kan nggak nyambung, bener ya? Mas Fauzan yang dikritik sebagai kapasitas dia sebagai moderator hari ini. Bukan dia dari jurusan mana, itu udah nggak nyambung. Sama, di tingkat manapun, kawan kita dipercaya sebagai ketua organisasi, ketua pelaksana, ketika ada salah, bahas pribadi, bahas dia sebagai kebijakannya sebagai ketua pelaksana. Saat ada yang ngebahas dia sebagai pribadi, individu, udah ini logical fallacy. Ini berupaya untuk membolak-balikan logika. Di tingkat manapun ke depan teman-teman dapat amanah, mau di tingkat, silakan, di tingkat negara, di tingkat provinsi, ketika ada yang buat salah dan menurut kita nggak benar, atau teman-teman membaca satu berita, yang diserang adalah pribadinya, udah, ini logical fallacy. Dia mau dihancurkan secara pribadi, bukan ingin ngasih masukan secara logika. Ini cepat saja, nomor 9, kamu juga. Seolah-olah kita mensyaratkan seseorang atau kawan kita yang mau ngasih tahu ke kita satu hal, memperbaiki kita, tapi dia harus melakukan itu dulu. Ini logical fallacy, teman-teman. Makanya ada istilah, lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Bisa jadi yang menyampaikan ke kita itu sebetulnya esensi kontennya benar, tapi yang menyampaikan adalah orang biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Lanjut, baper. Tadi kita sempat bahas perasaan dan logika, ini nggak bisa nyatu. Sulit, apalagi untuk membedakan kira-kira ini mana yang seharusnya, mana yang nggak seharusnya. Apalagi dalam dunia sosial media, kita nggak bisa bawa perasaan. Segera cek ini logis apa enggak, ini kira-kira masuk akal apa enggak untuk kita tanggapi, kalau enggak ya enggak usah kita tanggapi. Terakhir, 15 benar karena terkenal. Ini yang paling sering juga terjadi. Karena kita Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial media setelah Amerika dan Brazil, maka teman-teman, entah apapun itu, YouTube kah, Instagram kah, atau ada media sosial lain, TikTok kah, atau apapun itu, teman-teman, yang terkenal itu belum tentu benar. Main Instagram, followernya banyak, termasuk autokritik pada diri saya sendiri. Teman-teman, the last weapon that we have, senjata terakhir kita adalah logika kita berpikir, critical thinking kita. Bisa jadi yang memposting itu, yang nge-share itu, yang menyampaikan itu adalah dia yang punya follower banyak, punya subscriber banyak, tapi cek dulu. Kita nggak bisa ngatur seseorang itu mau ngeposting apa, seseorang itu mau membagikan apa, itu nggak bisa. Yang bisa kita atur adalah pilihan mindset dan sikap kita. Maka pastikan kita nggak terjebak pada yang nomor 15 benar karena terkenal. Siapapun dia, sebanyak apapun jumlah subscriber, jumlah followernya, pastikan bahwa kita berpikir dulu, ini benar nggak sih yang dia sampaikan? Ini datanya dari mana? Kalau bisa kumpulkan sumber datanya dari lebih dari 3 minimal. Itu jadi standar setidaknya di tim riset. Certainly minimal sumber harus 3, jadi kita bisa membandingkan dari sumber yang terpercaya. Dan saya ingin sampaikan ada satu tanggung jawab sosial dan moral yang saya pikir ini menjadi hal baik ketika teman-teman dapat kepercayaan lebih nanti, sekarang ataupun nanti. Ketika teman-teman dapat kepercayaan dari publik, maka pastikan kita memegang itu. Karena otomatis teman-teman dapat satu posisi di mana teman-teman didengar, otomatis. Maka pastikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang berat, teman-teman. Karena kalau enggak, gampang betul memainkan narasi. Influencer bayaran sekarang banyak. Tinggal kita mau narasi apa yang kebentuk di masyarakat, bayar aja influencer. Itu banyak, teman-teman. Dan dilalahnya karena critical thinking orang-orang Indonesia rendah, bisa dibuktikan cek literasi Indonesia di tingkat dunia ada di titik berapa? 60-an. Nyaris ini masuk di titik terakhir, teman-teman. Sedangkan sosial medianya tinggi, bayangkan betapa mudah ini dipantik. Benar nggak? Kayak ngasih daging ke ikan piranha. Kasih aja daging, ikan piranha bakal kayak begini. Ayo sama-sama kita budayakan lagi berpikir kritis, sehingga mau dikasih daging, kita mikir dulu nih, ini daging apa? Sumbernya dari mana? Bagus nggak kalau kita konsumsi? Ini masuk akal apa enggak? Di sebetulnya daging datang di tengah malam, ini masuk akal nggak? Ini bukan waktunya makan loh. Makan malam udah loh tadi jam 8. Ini sebetulnya apa nih? Ketika semua pilihan sikap dan mindset kita itu bukan reaktif, tapi lebih kepada dasarnya logika,
ini siap-siap 9 tahun ini akan jadi satu gelombang baru yang akan ngebawa angin segar buat Indonesia secara besar, secara umum, dan buat anak muda khususnya. Saya izin cepat saja teman-teman karena sudah diingatkan harus bersiap ke yang selanjutnya, bahwa stereotip tentang perempuan, stereotip itu dibentuk dari mindset orang-orang kala itu. Jangan sampai kita berteriak merdeka tapi ternyata kita belum merdeka secara pikiran. Hanya ada dua pilihan, kita terus-terusan dengerin narasi orang atau ciptakan narasi. Dan cara terbaik menciptakan narasi adalah buktikan lewat karya. Pastikan perempuan-perempuan sekarang, teman-teman tadi Mbak Tiofani, yang sudah diamanahi di titik bisa membuktikan itu lewat karya, pastikan. Hasilkan karya, buktikan. Karena dengan karya, itu bisa lebih membuktikan siapa kita, kualitas kita, kalaupun ada stereotip, hasil dari mindset, atau budaya yang diciptakan, itu akan tergeser dengan sendirinya. Cara terbaik menggeser satu realitas sosial, itu adalah dengan ciptakan karya. Dengan kata lain, cara terbaik untuk menggeser satu mindset, satu narasi, maka ciptakan narasi pembanding. Jangan-jangan selama ini, orang terus-terusan dengar narasi ini karena memang cuma itu yang dilihat, tonton, baca, dengar. Ciptakan narasi pembanding. Biarkan orang nanti akan berpikir lebih logis. Ternyata bisa kok perempuan juga bisa speak up. Ternyata udah mulai banyak nih perempuan-perempuan yang berani speak up, masuk akal, logis, jelas sumber datanya, efektif, nggak muter-muter misalnya. Hasilkan karya. Itu adalah cara terbaik. Proof, get the trust, keeping the trust. Buktikan lewat karya, dapat kepercayaan, jaga kepercayaan itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang mengupgrade diri menjadi ketua di organisasi lain. Kalau dari Sherly, kembali ke orangnya. Ketika merasa bisa mengatur dan memberikan yang terbaik, jangan sampai ketika kita mengambil banyak hal, alhasil ini ngebuat kita sibuk, bukan produktif. Beda antara manusia produktif dan sibuk, teman-teman. Manusia produktif itu adalah manusia yang fokus, manusia yang sibuk. Ini punya banyak kegiatan, tapi ternyata ini hanya membuat waktunya habis. Dulu di semester 1 saya adalah manusia yang sibuk, makanya bisa ngomong kayak begini. Bisa ikut organisasi sampai 4 internal kampus, 1 eksternal kampus di bawah Kemenpora. Teman-teman bisa bayangin sesibuk apa Sherly saat itu. Sampai ada mentor yang mengingatkan, Sher, udah cukup. Yang kamu lakukan itu sibuk, bukan produktif. Tahan dulu, hold on, segera jawab 4 pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab 4 pertanyaan ini, tandanya kamu manusia produktif. Pertanyaan pertama, siapa kita di masa depan? Apa target kita, goal kita apa? Pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita? Kenali diri sendiri. Yang ketiga, how, bagaimana? Target kita 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan, kira-kira untuk sampai ke titik itu skill set-nya apa? Kak, target kita itu mengharuskan kita punya pengalaman organisasi minimal di tingkat internasional. Sekarang tingkatnya adalah di kampus, di nasional. Saya butuh untuk di tingkat internasional. Go get it. Silakan. Tandanya kesibukan teman-teman itu fokus ngarahnya ke satu titik nanti 10 tahun ke depan. Kak, ternyata fokus kita mengharuskan kita untuk bisa 3 bahasa sekaligus. Oke, silakan. Semua kesibukan kita, pelan-pelan kita cicil, aiming the highest, aimingnya the biggest, dan pelan-pelan mulai dicicil, step by step. Betul bahwa the future is unpredictable, masa depan itu nggak pasti, but the best way to predict our future is created now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu sekarang. Tanya dulu kira-kira target kita sebetulnya apa, dan ketika memang menyibukkan diri pada 2, 3, 4 aktivitas, apalagi menjadi ketua, itu satu, kita merasa mampu, karena kita tahu kelebihan kita di situ. Yang kedua, itu sesuai dengan goal kita, nggak ada masalah, silakan. Tapi yang jelas, kalau Sherly lebih memilih untuk maksimal 3, kalaupun memang dipercaya pada posisi-posisi penting, maksimal 3. Ketika nggak ada aturan yang dilanggar, misalnya di organisasi ada aturan, kita nggak boleh jadi ketua di organisasi lain, ya, otomatis kita harus ikut. Tapi kalau nggak ada, maksimal kalau Sherly memegang satu amanah itu maksimal 3. Karena kalau nggak, maka hasilnya nanti akan fokusnya terbagi-bagi. Oh, kita satu hari cuma punya waktu 24 jam. Dan bagaimana mengatasi rasa insecure? Pertama, saya ingin sampaikan teman-teman, insecure ini adalah, insecure ini cara ngatasinnya kalau Sherly pribadi adalah cek dulu ini insecure dalam hal kebaikan apa yang tidak baik. Ngerasa insecure dalam hal kebaikan ini bagus. Kok iya kawan kita bisa ngasilin karya ya?
di usianya yang sebutlah 20, 21, 22 tahun kok karirnya bisa sampai sebegitunya. Kita jadi ngerasa insecure, padahal umur kita sama, organisasi kita sama, fakultas kita sama, bisa-bisa jurusan kita juga sama, kawan-kawannya juga sama, kok dia bisa, kita enggak ya? Apa yang dia baca yang kita nggak baca? Lingkungan apa yang dia punya yang kita nggak punya? Nggak ada masalah, insecure dalam hal ini. Kok bisa ya kawan kita, dia dalam satu hari leye-leyenya cuma sebutlah 3 jam, kok kita bisa sampai 5 sampai 7 jam ya? Apa sebetulnya mindset yang dia punya? Nggak ada masalah insecure dalam hal baik. Untuk masalah improvement, development, maka ini nggak ada masalah. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tapi untuk masalah bersyukur, ini lihatnya ke bawah. Hari ini kita makan nasi pakai tempe, ngerasa insecure. Nggak ada masalah. Kita bersyukur. Ada kawan kita yang makan nasi aja sulit. Hari ini kita ngerasa insecure di tengah pandemi, pendidikan online, seminar online, meeting online, ngerasa insecure nih. Ngerasa nggak aman ya dengan masa depan kita. Gimana nih kita di masa depan? Bersyukur teman-teman. Ada kawan-kawan kita yang harus putus kuliahnya karena orang tuanya atau bahkan dirinya kena PHK. Kita ngerasa insecure nih. Lahir di tengah keluarga yang sepertinya agak kurang tidak bisa mendukung cita-cita kita. Bersyukur. Ada kawan kita yang lahir, itu nggak kenal sama orang tuanya siapa. Dengan kata lain, mindset Shirley adalah untuk urusan kebaikan, untuk urusan improvement, development, maka hadirkan itu. Tidak cepat puas dengan diri sendiri, apalagi tentang ilmu dan pengalaman. Terus saja ngerasa insecure. Sekali kita ngerasa puas dan ngerasa udah cukup tentang ilmu dan pengalaman, di situ letak berhentinya kita belajar. Dan mindset kedua adalah, nggak apa-apa kita ngerasa kita kurang dalam satu hal, karena itu celah kita untuk memperbaiki. Seseorang nggak mungkin bisa mengimprove satu hal, kalau dia nggak tahu kekurangan dia di mana. Jadi ngerasa kurang, ngerasa nggak pede. Insecure kalau kita artikan dari Oxford Dictionary kan, in artinya tidak, secure aman. Kita nggak ngerasa aman dengan siapa kita sekarang. Nggak ada masalah ketika itu urusannya adalah dalam hal kebaikan. Karena kita tahu apa yang harus kita improve ke depannya. Saya pikir demikian. Mohon maaf sekali kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap. Kalau ada kiranya hal yang baik, teman-teman silahkan diambil. Kalau ada hal yang tidak baik, ditinggalkan aja bersama Shirley. Sukses untuk teman-teman apapun sekarang yang tengah diperjuangkan. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga COVID-19 ini selesai, kita bisa ketemu dan silaturahim secara langsung. Terima kasih sekali lagi teman-teman panitia semuanya. Saya serahkan dulu ke Mas Fauzan selaku moderator. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Shirley yang sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Dan teman-teman mohon maaf juga nih ya dari teman-teman yang belum kejawab dan ada juga yang bertanya karena kita juga keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf pertanyaannya belum bisa dijawab. Mungkin gini saja ya teman-teman yang sekiranya ingin bertanya silakan nanti sampaikan saja pertanyaannya ke panitia, lalu panitia akan menghubungi langsung ke Kak Shirley ya Kak. Mungkin begitu dulu saja. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti disampaikan saja kepada panitia ya. Nah ini baik, selanjutnya nih Kak ada persembahan untuk Kak Shirley dari kita selaku panitia. Terima kasih juga telah menjadi pembicara pada LKMM tahun 2021. Terima kasih banyak Kak, semoga sukses selalu. Oke, baik teman-teman, tanpa terasa juga alhamdulillah sesi diskusi juga sudah selesai teman-teman, dan dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, terutama dari penyampaian materi sesi 1 tadi dan sesi 2 barusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya Muhammad Fauzan Andani pamit undur diri sebagai moderator. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita ya, tercinta ya. Silakan. Terima kasih Baik, terima Saudara kasih. Fauzan. Nah, baiklah para hadirin dan Kak Shirley, kita akan melakukan sesi dokumentasi yang kedua. Jadi hadirin semua kami minta untuk mengaktifkan kembali kameranya dan memberikan senyuman terbaiknya hingga sesi pengambilan foto selesai. Sudah siap semuanya? Kameranya diaktifkan? Oke. Bagi penanggung jawab yang bertugas, silahkan mengambil fotonya ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tahan senyumnya ya, jangan sampai kering. Lagi ya. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi pengambilan foto telah selesai. Baik, Terima kami kasih, ucapkan Kak terima kasih Shirley. kepada teman-teman sekalian dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Sherly Navita yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga nih teman-teman dapat mengambil poin penting ya. Karena kalau dari saya lihat dari awal sampai terakhir semuanya penting teman-teman. Jadi harusnya luar biasa banget dan bersyukur teman-teman bisa masuk ke wadah ini dan bisa bertemu langsung dengan Kak Sherly dan mendapatkan insight besar banget nih dari Kak Sherly gitu. Betul Baik, terima banget kasih nih, Rimba. sekali lagi teman-teman panitia, Rimba, Adin, Ya dan Kak, terima kasih kembali Kak semua. Sherly. Sherly nggak bisa sapa satu-satu semua panitia, tapi terima kasih teman-teman panitia sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya izin pamit undur diri teman-teman. Terima Ya, Kak, kasih, terima kasih, Sari Kak. pamit ya. Sampai ketemu di acara Ya. kesempatan selanjutnya. Terima Terima kasih, kasih Kak kembali Kak, Shirley. sukses selalu Kak. Terima kasih Kak Ani. Ya baik teman-teman sekalian, nah ini juga ada kenang-kenangan untuk moderator kita pada pagi hingga siang ini, yakni Kang Fauzan. Semoga kenang-kenangan ini dapat bermanfaat dan bisa dipajang nih sebagai istilahnya, oh kemarin pernah nih moderator bersama Kak Seri dan teman-teman Ormawa gitu. Dan semoga bermanfaat dan kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan dulu dari Kang Fauzan. Baik, terima kasih ya teman-teman panitia. Semoga sehat selalu dan terutama untuk MC kita tercinta ya Mas Rimba dan Mbak Anin yang sudah sangat luar biasa sekali untuk hari ini. Terima kasih banyak. Semangat terus. Baik, terima kasih kembali Kang Fauzan. Semoga selalu sehat dan juga sukses ya. Sebelum kita beralih kepada games kita yaitu menyampaikan kesan dan pesan, nah kita ingin mengingatkan untuk teman-teman yang ada di sini untuk segera mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Baik, terima kasih ya nih atas reminder-nya. Dan teman-teman sekalian, saat ini kita masuk di tahap untuk teman-teman menyampaikan kesan pesan nih. Oleh karena itu, kami mohon perwakilan dari partisipan di sini, mungkin cewek ataupun cowok, bisa memberikan sepatah dua patah mengenai tentang kesan pesannya. Bisa raise hand, atau mungkin nuliskan di kolom chatnya, dari ormawa mana dan nama siapa. Ayo nih teman-teman, jangan sepi-sepi aja, karena ada hadiahnya loh. Wah, benar sekali. Tentunya akan ada hadiah menarik dari panitia. Jadi, ayo berlomba-lomba untuk dapatkan hadiah tersebut. Pasti banyak dong kesan dan pesan setelah mendapatkan materi dari sesi pertama hingga sesi kedua. Banyak sekali yang bisa didapat, yang bisa diambil. Wah, Nah, ayo tentu nih, nih. siapa yang mau ngasih kesan dan pesan? Benar banget. Ayo teman-teman semuanya, tadi kan udah dipancing tuh sama Kak Serni ya, bahwasanya salah satu tipe dari kita ini harusnya optimis. Kita tidak terlalu takut dengan apa kata orang gitu loh. Yang penting kita coba terlebih dahulu, entah itu nanti bagaimana, itu urusan belakang gitu. Ayo teman-teman boleh speak up. Betul banget nih, munculin dong jiwa optimisnya. Iya, halo. Apakah bisa terdengar? Oh, sudah terdengar. Ya, sebelumnya maaf karena tidak bisa. Apakah suaranya terdengar jelas? Iya, lo terdengar jelas ya? Oke, ya baik. Sebelumnya maaf karena tidak bisa membuka kamera ya. Sebelumnya mungkin saya juga sudah beberapa kali mengikuti diskusi Kak Shirley, sudah juga mengikuti beberapa posting-postingan di YouTube-nya, dan emang Kak Shirley tipe yang ketika memberikan suatu informasi kepada kita, khususnya kita pemuda, itu benar-benar kayak menggugah banget ya. Jadi kayak kita yang kemarin kayak males-malesan atau mungkin terlena dengan segala kesibukan yang kayak tadi ya, itu ngena banget. Kayak kita tuh terlalu sering ngambil banyak amanah, ngambil banyak tugas-tugas di organisasi seperti itu, tapi sebenarnya itu nggak improve diri kita sendiri, itu cuma menyibukkan diri kita sendiri, dan itu mungkin suatu kayak pukulan berat untuk kita khususnya pemuda, khususnya di tingkat kampus. Dan terima kasih banyak buat acara pada siang hari ini menjelang sore, karena mungkin semoga dengan acara hari ini semua orang yang hadir pada forum kali ini bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari acara ini. Terima kasih, keren pokoknya.
Wah, Amin. thank Terima you banget nih untuk Kak kasih Eva. Eva Lihotma. Mbak, Oke, gimana? gimana nih? Satu Kalau lagi ya? satu lagi, Sepertinya ada yang sudah menuliskan tadi di kolom chat. Boleh nih untuk panggil. oke, siapa ini dari Desi Anggra ini? Boleh mengaktifkan mikrofonnya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya jelas? Ya, cukup jelas Kak Desi. Ya, baik. Mantul? Oh, enggak. Setelah acara LKMM ini, sepertinya mantul, mohon maaf. Ya, Kak Desi gimana? Ya, baik. Terima kasih. Setelah mengikuti acara LKMM ini, saya lebih terbuka mindset-nya untuk menyelesaikan setiap amanah dengan baik, dan juga terbuka mindset-nya bahwa kita sebagai pemuda ini harus mempunyai semangat yang luar biasa gitu. Gak cukup kita jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi kita harus jadi orang yang sangat luar biasa. Dan bukan cuma sekarang itu kita bicara tentang saya, aku, tapi kita bicara tentang kita. Bagaimana kita nantinya, bagaimana masyarakat nantinya, bagaimana lingkungan kita nantinya gitu. Bukan cuma tentang saya akan jadi apa, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak karena sangat berkesan. Mantap, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kak Desi ya. Mantap nih Ani. Wah, Cukup luar ya biasa ini. sekali ya. Cukup kita rasa ya. Baik, Dan nanti banyak panitia bisa banget ya dicatat materi yang nama-nama tersebut. Dan juga mungkin dari teman-teman yang tadi, sekiranya panitia pun nanti lupa, untuk bisa menghubungi panitia yang terkait di acara hari ini. betul banget nih Rimba. Nah, karena kita sudah berada di ujung acara, para hadirin yang saya hormati, setelah melewati sesi demi sesi, sampailah kita di penghujung acara, segala bentuk perhatian dan partisipasi dari para hadirin, sehingga acara dapat berjalan dengan begitu baik dan hikmat, kami mengucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh tamu undangan yang telah hadir hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam acara LKMM ini. Tentunya kami juga mengapresiasi dari kinerja dari panitia yang berkejibaku agar acara hari ini sukses, dan tentunya kami mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya Rimba Basuki, Faperta 56, dan rekan saya. Saya Nindya Rani Kirana, Faperta 55, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mengerjakan penugasannya ya. Dan jangan lupa untuk presensi, karena itu penting juga buat teman-teman sekalian, untuk bisa mendapatkan sertifikat dari LKMM 2021. Terima kasih.